Partai Nasdem dan PKB memang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Namun, jalan koalisi perubahan untuk persatuan agak tersendat. Setelah Partai Demokrat menyatakan hengkang, kini PKS pun belum memutuskan menerima dan mendukung Muhaimin Iskandar. PKS hanya akan tegas mendukung Anies Baswedan. Dua kali PKS tidak hadir dalam acara yang digelar Partai Nasdem dan PKB, karena hingga kini belum juga ada keputusan Majelis Syuro. Partai Nasdem dan PKB pun tetap berharap PKS berada dalam koalisi tersebut dan menghormati jika PKS juga ikut hengkang. Tapi mencuat kabar bahwa Partai PKB yang dikomandoi Muhaimin Iskandar akan segera menemui PKS untuk membahas koalisi. Apakah PKS akan terus berada di koalisi pasangan Anies Muhaimin? Atau opsi PKS membentuk koalisi baru dengan Demokrat atau merapat ke Gerindra? Tim TV1 mengabarkan. Wah, ini yang nonton banyak. Oke lah, kalau gitu tanpa berlama-lama kita coba tabayun pagi hari ini. Kita tanya baik-baik, kita minta pencerahan. Jadi sebenarnya kemana arah politik dari PKS? Akankah tetap bersama dengan koalisi perubahan mendukung tidak hanya baca pres Anies Baswedan, tapi juga bacawa pres Muhaimin Iskandar? Atau justru akan reposisi? Pindah koalisi atau justru membentuk koalisi baru. Nah, sudah hadir di narasumber kami di sini ada Bang Muhammad Iqbal, jubir PKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gus Coy. Ketua DPP Partai Nasdem dan juga ada Prof Siti Zuro, ini analis politik senior BRIN. Selamat pagi semuanya, seger ya hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah seger juga nih nanti obrolan kita di pagi hari ini. Saya pertama mau ke Bang Iqbal dulu. Ya. Jadi PKS kita tahu dua kali, kalau tadi saya bilang mangkir diprotes katanya, padahal diundang nggak datang tuh apa gitu ya. Dua kali absen lah ya dalam deklarasi, kemudian juga tidak hadir dalam konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower gitu ya. Jadi apa, ini masih dalam proses, masih cukup shock gitu ya, masih dalam kondisi shock, merenung atau justru menunjukkan arah politik dari PKS? Ya, saya kira nggak ada hubungan dengan ketidakhadiran itu, karena sejak awal Presiden PKS sudah membuat rilis bahwa PKS tetap bersama koalisi perubahan dan koalisi perubahan tidak dibubarkan. Justru bergabungnya dengan anggota baru PKB, kami tetap mendukung Pak Anies Baswedan sebagaimana amanah Musyawarah Majelis Syuro ke-8, dan kami juga menyambut hangat bergabungnya PKB di koalisi perubahan. Jadi tidak ada yang beralih, semuanya berjalan sesuai dengan rule-nya. Nah, agak tegas nih bagi hari ini ya, menyambut hangat PKB, tapi bagaimana dengan nama Caimin sebagai cawapres? Ya, kalau itu memang menunggu waktu saja proses, karena di ADRT PKS dalam pasal 16 ayat 2 untuk menentukan penetapan capres dan cawapres itu harus melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Sehingga kami menunggu keputusan dari Majelis Syuro untuk disahkan, sehingga koalisi ini akan semakin mantap ke depan. Oke, kalau itu disebut sebagai mekanisme internal begitu ya. Iya. Tapi kenapa cukup lama? Hingga saat ini belum loh. Ya, kami juga sedang menunggu kehadiran Caimin di PKS ini, karena kan belum bertemu. Ibaratnya pengantin yang akan diusung itu kan harus kenal juga dengan tim perahu yang akan membawanya. Nah, betul sekali Bang, karena kalau kita tahu biasanya kalau dalam adat kita, adat Timur gitu ya, namanya sebuah sepasang pengantin tuh biasanya sowan dulu ke keluarga terdekatnya gitu ya. Hingga saat ini belum berarti? Sedang mengatur waktu lah. Oke, ini yang nggak ada waktu PKS atau PKB? Ya, sedang dicari jalan tengah waktunya. Karena menarik kalau misalnya kita lihat gitu ya, apa yang disampaikan oleh PKS kemarin sampaikan. Narasinya sebenarnya narasi kekecewaan, tapi berbeda dengan Demokrat gitu ya, menyampaikannya agak lebih santun, lebih sopan lah kalau kami menangkapnya gitu ya. Ya kalau misalnya PKB masuk ke dalam koalisi perubahan bisa lebih smooth, mungkin dinamika ini tidak terjadi gitu. Apa artinya ini? Ya, karena pertama memang waktu ya, durasi yang cepat, sehingga kami juga memerlukan komunikasi dengan pihak internal PKS. Tetapi alhamdulillah nggak ada masalah. Kami tetap mendukung Pak Anies Baswedan dan koalisi perubahan ini tetap berjalan sesuai dengan rule-nya.
Oke, mendukung Pak Anies Baswedan dan juga cawapresnya pasti ya. Tentu saja, tinggal menunggu waktu saja untuk disahkan. Oke, saya mau ke Nasdem, ke Gus Coy. Gus Coy melihat tadi ya ketidakhadiran kan memang kan ada mekanisme internal begitu ya. Tapi sejauh ini katanya belum ada perjumpaan dengan Salawat Asgil. Mudah-mudahan siapapun yang mencoba untuk menghancurkan kita, siapapun yang mencoba untuk memfitnah kita, siapapun yang mencoba untuk memecah belah kita, mereka akan berseteru dengan sendirinya dan kita diselamatkan oleh Allah. Ya, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Bagian Location kali ini. Tadi perbincangan kita sempat terputus, kita lanjutkan kembali. Saya masih mau ke Gus Coy nih. Gus Coy tadi disampaikan, ya memang ini mekanisme internal lah ya. Jadi tidak ada kata mangkir, tidak ada kata absen kalau menurut PKS. Ini memang murni mekanisme internal. Tapi kita ingat juga bahwa PKS juga sempat sampaikan begitu ya melalui Ketua DPP-nya. Nampaknya kita menganggap seharusnya jika masuknya PKB lebih smooth ke koalisi, tidak akan terjadi dinamika semacam ini. Ini bentuk kekecewaan loh dari PKS. Mungkin bahasanya berbeda dengan Partai Demokrat. Lebih santun, Masya Allah memang PKS ini. Itu gimana? Maria, PKS itu nggak punya kekecewaan. Semuanya itu apa yang terjadi takdir Tuhan. Disayangkan itu bahasanya? Enggak, saya kira itu salah yang menangkap. Ini persoalannya kan waktu yang cepat. Semua bersyukur PKB masuk di koalisi perubahan. Baik secara elektoral maupun secara konfigurasi politiknya nasional. Jadi kita bersyukur ada PKB, ada PKS, ada nasionalis seperti Nasdem ya. Ini saya kira konfigurasi yang bagus. Nah, dari sini maka yang harus dilakukan adalah silaturahim. Karena PKS saya punya teori sendiri sejak waktu di pondok ya. Apa itu? Tapi di PKS juga ternyata sama. Istilah ta'aruf, setelah ta'aruf itu ada tafahum. Ta'aruf itu saling kenal, lebih dekat gitu ya. Saling mengenal pikirannya, motivasinya, sampai hatinya, latar belakangnya. Meskipun sudah kenal, tapi ini untuk formalisme. Tafahum itu saling memahami. Dari proses interaksi ta'aruf itu maka akan saling memahami. Ya. Memahami tentang karakternya, tentang segala macam lah ya. Kemudian setelah itu akan saling tolong menolong, ta'awun. Nah, itu konsep yang dimiliki oleh PKS. Itu yang sudah terjadi saat ini di PKS maksudnya? Konsep seperti ini sebetulnya universal. Dan lingkungan kami juga seperti itu. Nah, sekarang untuk mencapai itu maka pertemuan silaturahim harus dilakukan. Kenapa cukup sulit komunikasi antara PKB Caimin dengan PKS? Katanya ta'aruf, oke diperlukan. Biar rapat majelis syuro juga jelas gitu loh. Menurut saya kok nggak sulit. Ini Caimin karena kan begitu dideklarasikan, ya, deklarasikan. Kemudian kemarin ke Nasdem, dia kan sowan dulu ke Jombang, ya kan? Ke ibu bapaknya, ke ibunya, mungkin dengan kiai-kiai. Setelah itu kembali ke Jakarta. Cukup sibuk jadi. Kemudian ke Nasdem. Dari Nasdem kemarin dipanggil KPK, ya kan? Nah, Kalimantan. Nah, Kalimantan sehari sebelumnya Kalimantan, begitu kan? Nah, berarti kan besok atau lusa ini sudah bisa dilakukan untuk pertemuan. Oke, besok atau lusa PKS siap berarti ya. Oke, kalau gitu saya ke Prof Siti Zuro dulu. Prof, kalau Anda melihat ketidakhadiran PKS dalam dua momen penting, deklarasi loh, dan juga kemudian konsolidasi. Bahkan hingga saat ini rapat majelis syuro pun untuk menentukan kemana arah politik PKS juga belum digelar. Apa analisa Anda melihat peristiwa ini? Iya, ini menarik ya, karena memang yang terjadi itu sangat cepat gitu ya. Menjadi analis politik untuk Indonesia itu butuh kesabaran, kejelian, kepiawaian gitu untuk tidak cepat-cepat menyimpulkan apa yang terjadi dengan deklarasi
Amin ya, Anies Muhaimin Iskandar itu menurut saya memang ini juga tidak ada yang menyangka mungkin publik seperti itu. Jadi jagat politik Indonesia agak terperanjat gitu ya. Karena terperanjat, kalau menurut saya memang tahapan-tahapan yang dilakukan itu sebetulnya sudah cukup sikun antara Nasdem dan PKB. Ketika itu adalah antara Nasdem dan PKB untuk dibawa ke koalisi perubahan, maka ini yang deal duluan gitu ya, disolidkan dulu, sehingga apa yang terjadi di Surabaya dengan pasangan Amin tadi itu, ini akan menjadi semacam tiang pancangnya untuk memperkokoh koalisi perubahan. Lah baru selanjutnya adalah memang kita melihat di antara dua partai yang melakukan deklarasi ini, leading partinya itu sebetulnya yang proaktif dan berinisiatif itu kan Nasdem melalui Pak Paloh. Yeah. Nah selanjutnya harusnya terus dilakukan koordinasi, komunikasi dan sebagainya itu atas inisiatif dan sebagainya juga oleh Pak Paloh. Seharusnya padahal ada PKS juga di sana. Iya, jadi nggak jeda. Maka untuk selanjutnya tahapan tadi kan Mas Effendi Hoiri sudah mengatakan akan secara sekuen dilakukan semacam koordinasi lagi, komunikasi lagi yang melibatkan tiga partai ini. Ini wajar menurut Anda, gak janggal gitu? Momen yang dikejar itu siapa cepat dia dapat gitu kan. Jadi politik itu sangat kontekstual. Lah kalau momennya tidak diambil, maka dia masuk angin sudah, kan gitu. Nah itu yang tidak mau ketinggalan. Saya melihat kepiawaian, kelihean dari Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan sekaligus adalah politisi ulung ya, bukan kemarin sore gitu ya, yang melihat momen itu tidak boleh hilang. Oke, gitu. itu momen dari Nasdem. Ya. Bagaimana dengan PKS? Nah, ini yang seharusnya sekarang sedang mungkin dipikirkan. Menurut saya perubahan tanpa PKS ya bukan perubahan. Menjadi lain gitu ya. Berarti keluarnya PKS dari perubahan artinya tidak ada bubar gitu. Ini semakin menyempurnakan argumentasi dari apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat. Itu. Ya. Prof, Anda melihat juga kekecewaan dari PKS nggak? PKS hanya ingin ada komunikasi yang lebih intensif. Ada komunikasi tripartit gitu ya. Jadi 3 partai politik yang langsung di situ ada penyertaan PKS secara signifikan, secara meaningful gitu ya, secara berarti sehingga publik juga menyaksikan bahwa ini koalisi perubahan memang tidak bubar. Ada PKS, ada Nasdem, ada PKB sebagai anggota baru. Tapi kenapa begitu lama ya? Kalau Anda lihat apa yang terjadi sebenarnya? Komunikasi masih galau tadi menentukan itu. arah kah atau? Iya, jadi yang diutamakan oleh Pak Paloh adalah momentum. Tidak mau kehilangan momentum, diambil dulu, baru menata di dalam gitu. Karena bagaimanapun juga Pak Paloh sudah tahu, PKS sudah stick dengan perubahan. Anies adalah capresnya kan gitu. Lah tinggal dikelimain kata orang Betawi ya. Dimintakan persetujuan bareng nanti untuk cawapresnya. Bagaimana dengan kehadiran Gus Muhaimin kan gitu, katakan seperti itu. Jadi menurut saya tinggal di ujung saja. Sekarang Mas Effendi Hoiri ini mau mengeskalasi bagaimana agar komunikasi jauh lebih intensif dan tidak ada misunderstood, supaya apa ya, menurut saya ini kan sebetulnya kompetisi kontestasi siapa di antara koalisi-koalisi ini yang bisa memberikan certainty, kepastian kepada publik gitu ya, sehingga mesin partainya, relawannya dan sebagainya itu bekerja efektif. Iya. Jadi jangan dipanggang lagi gitu loh. Agar juga tim pemenangannya juga gitu. Bisa segera diperbincangkan kan. Betul. Karena masih menunggu rapat Majelis Syuro begitu, Bang Iqbal. Jadi sebenarnya gimana sih ini? Oke, kalau tidak dianggap sebagai bentuk kekecewaan oleh Nasdem, tapi merasa tersinggung nggak sih PKS ini? Oke, diundang ke deklarasi, tapi namanya nggak disebut, umbul-umbulnya nggak ada, gitu kan, tidak dilibatkan dalam masuknya kan PKB. Itu. Ya kan deklarasi. Ya, makanya teman-teman media ini pinter banget membangun framing. Ini kan publik kan seperti ini, mari kita tabayun tanya langsung. Ya, merasa ditikung nggak? Tidak, saya kira tidak ada. Ini hanya masalah komunikasi yang kurang lancar saja. Karena sejak awal masalah ini sudah dikomunikasikan baik-baik. Dan kami menerima ahlan wa sahlan teman-teman PKB, maka semakin solid kan. Walaupun kami tetap berharap teman-teman Demokrat tetap berada di dalam koalisi perubahan. Tapi yang terjadi hanya masalah komunikasi yang kurang smooth dan belum bertemunya Caimin dengan pimpinan PKS. Kalau itu sudah dilakukan saya kira semakin mantap.
Karena memang ini ukhuwah Islamiyah seperti Gus Coy tadi. Betul. PKB dan PKS itu memiliki kesamaan yang luar biasa. Basis masanya sama, umat Islam gitu ya. Kemudian juga tadi nilai-nilainya sama seperti di pondok kata Pak Yai. Kalau nggak ada masalah, jadi kapan rapat majelis suro akan digelar? Ya kita akan sedang diproses, kita menunggu Caimin datang. Kalau itu sudah selesai, kalau sudah ketemu kita akan jalan bersama Kata beriringan. kuncinya silaturahmi. Nah, kata kuncinya silaturahmi yang sampai Sudah sekarang berbeda. belum terjadi gitu kan. Ini ada di Bang tangannya Iqbal. beliau nih. Tapi begini Bang Iqbal, kemarin Presiden PKS Pak Muhammad Sayhu sempat sampaikan gitu ya, kita akan bawa nama Caimin ini dalam rapat majelis suro. Ya. Ada kemungkinan tidak kemudian nama Caimin ini ditolak? Ya saya kira dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi ya. Tapi dalam konteks ini secara umum saya lihat ini perlu mekanisme saja. Tapi kita nggak tahu juga kan Majelis Suro yang mutusin, karena saya bukan anggota Majelis Suro ini. Ada 99 orang yang mewakili semua daerah di Indonesia, dan memang itu sudah jelas bahwa dalam ADRT PKS kewenangan di tangan mereka. Oke. Jadi nanti kita serahkan ke mereka. Artinya kalau kemudian dimungkinkan 50-50 ya, karena kita tidak tahu semuanya diserahkan kepada Dewan Majelis Suro gitu. Artinya ada kemungkinan nama yang ditolak dan juga mencabut dukungan ke Anies Baswedan? Saya kira nggak segampang itu ya, karena bagi kami Anies ini bukan orang baru. Sejak Pilkada DKI, bahkan sebelum Pilkada juga kita sangat dekat sekali dengan Pak Anies ini. Dan saya kira kami tetap bersama Anies. Oke. Dan Caimin ini kenapa sulit sih menyebut nama Caimin ini, Bang Iqbal? Kita sudah menyambut baik kehadiran Caimin. Oke. Jadi tetap mendukung Amin, Anies, Caimin atau Aniesnya aja? Insya Allah dua-duanya kalau kita sudah ketemu dan sudah disahkan di Majelis Suro. Jadi gimana ini Gus? Maria. Nampaknya masih ada kebimbangan. Secara Coy. substansi clear semua, kita yakini sepenuhnya Amin diterima. Oke, Amin diterima. Oke, yakini. amin, Nah, amin. Andai kata tidak, geger dunia ini. Bukan hanya Indonesia yang geger. Iya. Caimin ditolak oleh PKS itu geger itu. Tapi dimungkinkan loh itu. Dan implikasinya besar sekali. Implikasinya bukan hanya politik. Implikasinya nanti sampai ke akar rumput NU. Wah, Ini itu panjang. ancaman ke PKS apa bagaimana Bukan, nih? bukan. Enggak kan, bukan kan? Oh ya. Ya. Peringatan. Jadi itu implikasinya. Karena itu kita husnudzon sama PKS. Ini husnudzon bahwa pasti sepenuhnya nerima Amin ini, ya, Caimin, Mas Anies, Caimin ini hanya formalitas. Oke, itu kita yang tunggu kalau gitu itu formalitas namanya ya, Gus Coy. taat betul pada aturan partai ini. Nah, ini top, ini Oke. partai ini top. Tapi memang kita pagi ini kan tabayun, husnuzon juga lah. Tapi kita juga perlu memikirkan kemungkinan terburuk. Oke, kalau kemudian itu terjadi kita berandai-andai Gus Coy. Siap tidak ditinggalkan oleh PKS? Begini, karena kita husnudzon, jadi kita tidak akan berandai-andai yang buruk. terpikirkan gitu ya. Iya. Karena PKS. Nah, PKS. Coba, apa itu PKS? Sudah lupa Partai Keadilan Sejahtera. Masa dia sudah menyatakan mendukung Anies? Nah, gitu kan? Pasangannya siapa? Masa nggak didukung? Iya. Kemudian PKB pergi, hanya Nasdem dukung Anies, kemudian sama PKS, nggak cukup. Nggak cukup kan? Demokratnya udah pergi, terus mau apa? Hah? Mau jomblo? Loh, kan ada tawaran juga dari koalisi seberang. Hah? Ada tawaran juga loh, jangan. Lah ya, salah, tapi Gus Coy. kalau itu terjadi kan jomblo dulu, tidak bisa langsung begitu kan? Karena itu, Maria, jangan berandai-andai lagi, jangan berspekulasi yang enggak lagi. Oke. Ini sudah mantap, ini udah mantap. Oke. Tinggal formalisme, ini solid. Oke, sudah mantap betul Bang Iqbal gitu. Atau masih tergoda dengan tawaran P3, Mas Saya Andi? kira belum ada komunikasi yang nggak pernah dibahas tentang itu. Koalisi baru. Saya kira belum ada tawaran, belum pernah dibahas. Jadi kita fokus kepada pemenangan Mas Anies. Oke, nampaknya masih cukup solid hingga saat ini. Tapi kita tunggu nanti keputusan dari Majelis Suro seperti apa. Tapi Prof gini, melihat dengan paket pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ini apa yang diuntungkan dan juga dirugikan untuk PKS? Untuk PKS. Kalau pertama ya, sebelum untung rugi tadi itu ya. Karena saya taunya untung aja, ruginya nggak tahu. Plan A itu ya, koalisi perubahan solid dengan Nasdem, PKS dan PKB Ya. gitu ya. Dengan catatan tentunya
PKB dan Nasdem melakukan satu koordinasi, komunikasi, sinergi yang betul-betul duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lah, kalau itu terjadi, soliditas tadi itu bukan mimpi, real gitu ya. Anda melihat pagi hari ini real? Menuju ke sana, menuju ke sana. Nah, memang dalam politik itu selalu ada fluktuasi, ada riak-riak gelombang gitu. Nah, kalau memang tujuannya ke sana mengerucut, soliditas itu tak terelakkan gitu ya. Plan B ternyata PKS dipanggang gitu ya. Sehingga asumsi-asumsi PKS terhadap perubahan itu cuman halu gitu ya. Karena hanya percaya pada Mas Anies. Ternyata belum bisa nerima Amin. Mau tidak mau ya ini bubar kan gitulah. Plan A atau plan B kalau saya melihat cenderung ke plan A. Karena jadi diuntungkan bagi PKS sebenarnya. Oh iya, ya? PKS luar biasa. Karena kalau menurut saya ini sekali mendayung beberapa pulau terlampaui, khususnya untuk NKRI. Bahwa bergabungnya antara PKS dan PKB itu sudah menjungkir balikkan argumentasi bahwa sebetulnya disharmoni itu karena ada radikul gitu ya dan sebagainya itu. Ini sudah langsung gitu ya memberikan politik harmoni yang sangat bagus. Kata kuncinya adalah silaturahmi kita tunggu. Jadi kapan rapat Majelis Syuro dan juga perjumpaan dengan Caimin? Ya saya kira lagi diatur ya. Lagi diatur, dalam waktu dekat? Lagi diproses. Oke, kita tunggu nih, kita tagih terus ya Bang Gimbal. Terima kasih banyak. Bang Gimbal, Gus Coy terima kasih. Prof terima kasih banyak. Jadi begitu Gina Vita dan juga Bayu sudah bertabayun pagi hari ini. Jadi jangan julid-julid lagi ya sama PKS ya. Lagi mau silaturahmi dulu sama Caimin. Saya kembalikan dulu ke Bayu dan juga Gina Vita.